Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam filsafat Yunani, khususnya aliran Stoa, terkenal sebuah rumusan indah perihal kekuasaan Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu, dan tujuan akhir segala sesuatu. Salah satunya adalah yang terdapat dalam tulisan Marcus Aurelius, seorang filsuf sekaligus kaisar Romawi yang memerintah pada tahun 161 sampai dengan 180 Masehi. Dalam salah satu karyanya, Aurelius menulis, "Darimu segalanya, dalammu segalanya, kepadamu segalanya." Dalam konsep seperti ini, maka manusia memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta termasuk manusia sepenuhnya berada dalam kuasa Tuhan atau dewa. Dengan demikian, pemahaman seperti ini pada akhirnya akan membuat manusia pasrah akan nasib sebagai takdir dari Tuhan atau dewa. Rumusan filsafat Stoa seperti yang dituliskan oleh Marcus Aurelius ternyata terdapat juga di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat yang sudah tidak asing lagi dengan pemikiran filsafat Yunani. Rasul Paulus menulis, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Kata-kata Rasul Paulus ini sangat mirip dengan kata-kata Aurelius. Namun demikian ada juga perbedaannya. Perbedaan tersebut tidak terletak pada kata dalam yang dipakai oleh Aurelius dengan kata oleh yang dipakai oleh Rasul Paulus. Sebab di bagian lain, Rasul Paulus juga memakai kata dalam ketika ia menulis, "Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada." Tetapi yang membedakan tulisan Aurelius dengan tulisan Rasul Paulus adalah maknanya. Seperti telah disebutkan dalam filsafat Stoa, rumusan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Ini membuat manusia menjadi pasrah akan nasib mereka, sebab dianggap sebagai takdir dari Tuhan. Sedangkan dalam tulisan Rasul Paulus, rumusan kata-kata tersebut justru akan menimbulkan kekaguman dan puji-pujian akan keagungan rencana Tuhan bagi manusia, khususnya bagi umatnya. Itulah sebabnya dalam kalimat selanjutnya, Rasul Paulus menyerukan, "Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Dalam konteksnya memang maksud Rasul Paulus dengan kata-katanya ini adalah bahwa Tuhanlah yang merencanakan keselamatan di dalam Yesus Kristus untuk Israel dan bangsa-bangsa lain. Dia juga mengerjakan keselamatan tersebut, dan keselamatan tersebut akan membawa manusia datang kepadanya. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Dialah yang mengatur seluruh hidup manusia sampai hal yang kecil-kecil, sebagaimana yang dipahami oleh kaum Stoa dengan nasib atau takdir. Tetapi maksudnya adalah bahwa rencana Tuhan itu sangat ajaib, di luar pikiran manusia, dan bahwa rencananya tersebut pasti akan terlaksana
Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi anak-anaknya dan bekerja untuk mewujudkannya demi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku percaya hidupku berasal darimu, dipelihara olehmu, dan kelak akan kembali kepadamu. Ajarku tetap di dalammu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ada satu nama yang indah di dalam alam ini, nama yang agung dan mulia dan penuh keajaiban. Dialah sang kekuatan itu bagi kita semua. Panggillah dan sebut dalam namanya. Dia yang diutus Bapaknya untuk datang ke dunia. Siapa yang percaya padanya kan diberi keselamatan. Dalam namanya ada kuasa bagi kita semua. Panggillah dan sebut dalam namanya. Hai seluruh dunia, bersoraklah semua. Pujilah Dia, agungkan namanya. Hai manusia, bersoraklah engkau. Pujilah Dia, agungkan namanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa di surga, yang bertata sekarang sampai selamanya. Dia yang diutus